Borobudur ini sangat sangat ambisius. Kemudian nanti dari situ akan naik ke atas ini, mulai nerangkan mengenai Jataka dan Awadana ini. Tujuannya begini. Jadi kita pasti bisa mencapai pembebasan. Nah, ini kalau dipikirkan, tapi sebetulnya bisa loh kalau mau diteruskan. Ini intinya, yaitu kalau kita lihat, kalau kita hanya lihat dengan wahana pribadi hanya untuk kita sendiri saja ya, kita ini kadang-kadang juga bisa merasakan. Sebetulnya kalau mengatakan hanya kita yang bahagia itu hampir tidak mungkin. Sebab kalau kita mau jujur, sebetulnya kebahagiaan itu justru kalau kita membahagiakan yang lain. Hampir selalu. Nah, kita ambil foto yang bagus semacam apapun, upload di Facebook gitu. Meskipun efeknya juga, tujuannya ya di samping ingin ada sedikit mau pamer, tapi juga ingin orang lain untuk ikut share. Tapi intinya ada keinginan untuk, dan itu bisa kita rasakan. Sekarang sains itu Samanera mengatakan kan, ya mudah-mudahan bagaimana sains ini, kita ini catch up with science, terbalik sebenarnya. Sains ini lagi trying to catch up with us. Mengenai the mind. Makanya tadi kita katakan di ajaran di universitas pendamping yang Universitas Muara Jambi ini, salah satunya salah satu topik, salah satu subjek yang luar biasa itu Adhyatma Vidya, yaitu inner sciences, the teaching. Dan ini teaching bawana, teaching mengenai understanding about consciousness and all that. Nah, kembali lagi, nah ini di bawah. Kemudian kalau kita bisa melihat bahwa sebetulnya setiap kali kita membahagiakan yang lain, itu sebetulnya yang bahagia kita juga loh. Iya. Bahkan kalau kita teruskan pemikiran semacam itu, mungkin satu-satunya jalan untuk bisa berbahagia itu jika kita membahagiakan yang lain. Selfish, mulai mikirkan kita, tapi sekarang kita baru ngeh. Makanya ini kalau yang paling bawah ini di bahasa Jawa ya ada kata-kata Samanera namanya munduh woing pakarti, memetik hasil buah perbuatan kita sendiri. Munduh itu memetik, woh itu buah, pakarti itu kelakuan. Nah yang kedua ini juga dalam bahasa Jawa dan dikenal di masyarakat. Makanya saya yakin bahwa Buddha Dharma Nusantara ini ngoyot seru, akarnya dalam sekali, yaitu migunani tumraping lian, bahwa hidup ini sekarang orientasinya bermanfaat buat yang lain. Wah, ini ceritanya banyak sekali di sini. Nah, yang sangat menarik ya dalam Borobudur ini, waktu menceritakan mengenai karma wibangga ya, itu sebetulnya ada beberapa slide yang saya mau tunjukkan gitu. Misalnya bisa ditunjukkan, misalnya mereka membicarakan juga loh, kehidupan kita yang akan datang itu kita yang bikin. Ya. Nah, kita mau, atau alam yang mana, bahkan ditunjukkan misalnya mungkin sebentar saja, mungkin ini agak primitif caranya. Oke. Nah, kelihatan nggak ya? Yang paling bawah ini. Kelihatan Om. Ya, ini adalah 4 jana terakhir. Oh, arupa jana. Arupa jana, arupa cara. Arupa wacara jana. Ya, ini ada 4 di sini, ini luar biasa. Makanya dikatakan ya, kalau kamu mau lahir ke Arupa Dhatu, ini loh yang kamu jalankan. Ini diukir di Borobudur. Nah, mengenai mindfulness, mengenai meditasi luar biasa kan ya. Dan ini banyak contoh-contoh semacam ini. Nah, makanya saya tadi tunjukkan ke situ. Jadi
selama kita berpikir meditasi di depan, kalau yang tadi itu memang iya, ya, karena memang harus berbuat begini dan ketemu nanti juga nanti kalau cerita di Lalita Vistara juga bisa kita sebut kembali lagi ke karma memang. Kemudian kita lihat uh, di Jataka dan Awadana ini ceritanya intinya kita semua mungkin sudah tahu bahwa itu adalah cerita tentang mungkin kelahiran Buddha sendiri, Ya. di mana selalu intinya itu selalu sama sekali ketidakterikatan baik dalam kepemilikan maupun badatnya sendiri. Karena apa? Di mana itu dibutuhkan dengan tanpa khawatir dan ini luar biasa sekali apa yang ditekankan. Ini Pak salah satu yang paling banyak sebenarnya ukirannya Awadana dan di sini. Kemudian dan Jataka ini. Kemudian ada juga cerita mengenai Jataka. Kuncinya sama juga, masih tetap sati, right? Masih tetap harus hadir. Mari juga harus dibarengi. Nah, di sini ini mungkin juga ada apa suatu kata ya yang mungkin prasno banyak. Jadi apa ya artinya prasna upaya ini prasna dan upaya. Jadi sekarang yang tadi hanya melihat ke dalam, melihat ke kita untuk mencapai sampai pembebasan, di sini ini mulai tidak cuma hadir, tapi ada satu faktor yang namanya peduli. Saya senang menerjemahkan peduli ini salah satu kata yang bagus sebetulnya apramada. Apamada. Oh, apamada. Ya. Sebab itu kalau kita terjemahkan, ya itu waktu Buddha ditanya, apa ada satu saja yang kalau kita jalankan bisa. Ya. Dia bilang ini sebesar telapak gajah. Betul. Kepedulian. Kamu peduli. Care. Memang terjemahnya banyak macam-macam tapi kalau kita baca aturan dan kalau baca dari etimologinya artinya jangan seperti orang mabuk. Ya, tidak itu kan keterangannya seperti itu. Nah, ini it's incredible. Jadi mulai dari situ mulai Migunan itu Merapenglian. Makanya mulai dibangun di sana dan yang tekankan mengenai bawana, right? Mengenai meditasi ini. Dan di sini, di Jataka ini, pembicaraan yang lalu kita singgung dengan Bali Sanda Cito, misalnya di Borobudur itu satu cerita itu malah diukir 3 kali misalnya, yang namanya Sasa Jataka gitu, mengenai Sasa. Ini juga tapi yang menarik di sini ini kelinci ini waktu itu menopang non-Buddhis. Karena yang bertapa di situ itu Brahmana, malah dikatakan pertapaan keras, kasta tapa namanya. Jadi dengan api. Ini nanti muncul juga di Gandavyoha, menunjukkan bahwa toleransi teknik-teknik samadhi dari yang lain itu sangat dihargai dan no problem. Kalian punya cara sendiri-sendiri, no problem. Makanya pemikiran dari Barat ini agak lucu. Makanya sangat senang memikirkan kalau pakai Buddha Dharma menggunakan kata sekte. Nggak ada sekte. Sekte ini kalau ada 2 golongan, yang satu menganggap yang lain itu bukan golongan itu lagi. Ya, ini baru sekte. Tidak. Cuma beda tradisi. Kalau Dharma Gopra, gurunya tetap satu kok, bacanya tetap satu, cuman arahnya dan itu cocok-cocokan saja. Kebetulan dari mana. Nah, makanya di sana kan juga ada seperti itu. Nah, ini kemudian yang dipertanyakan ya, dari situ kita bisa tahu bahwa sati tadi yang saya katakan seperti itu tetap membelakangi semua di sini, tapi juga lalu
banyak yang suatu kebiasaan yang juga harus dicultivate. Ini namanya tadi yang saya sebutkan, misalnya Sawicara Bhawana. Sawicara Bhawana ini kita ada hubungannya tadi dengan sati seperti ini. Mengenai wicaksana tadi dengan kebijaksanaan tadi, selalu kita bisa mengupas yang sawicara, wicara, witarka, wicara, right? Witarka, wicara. Oke, ya, oke, ya. Ya, ini di sini ini adalah kebiasaan kita untuk menganalisa. Ini memang perlu dipertajam. Jadi kadang-kadang ada tempatnya, gitu loh maksud. Kalau kita nganggap kalau meditasi itu blank your mind, gitu misalnya, atau bahkan orang ini kadang-kadang aneh ya, apa mungkin pengertiannya. Kalau yang dinamakan anapanasati ini harus misalnya jam-jaman memperhatikan nafasnya terus-menerus. Tapi kalau kita baca sebetulnya ini hanya untuk menambahkan supaya kalau pikirannya ini melenceng, kita sebetulnya yang lebih penting O-nya ini loh. Dan it's mindfulness sebetulnya. Right? Yeah. Kalau cuma duduknya cuma nafas, what that's gonna do to you? Sebetulnya, tapi O-nya ini mulai melatih. Jadi nanti kalau kita di kaca pertempuran keseharian, kita ini mau muncul, kita lebih itu sebenarnya kan seperti itu kan ya. Nah ini berarti sederhana ya Om Salim ya, berarti ya cuma kita hanya memunculkan ohnya itu ya sebetulnya ya dalam keseharian kita. Itu tujuannya. Makanya waktu Buddha ditanya oleh para brahmana, saya dengar gurumu ini malas siang tidur siang segala macam, murid-muridnya Buddha. Tanya, kalian mestinya baca juga. Buddha bilang, ya, saya tidur siang memang. Dan kalau enggak tidur siang, dia bilang, ya, di sini, put my attention on the breath. Tapi kan enggak duduk bersila, dibayangkan Buddha duduk bersila, artinya pikiran ini jangan kemana-mana. Right. Kita tambah sadar, jadi kalau nanti bisa kita gunakan untuk menganalisa ini, ini nanti si Sariputra, saya suruh ini atau apa, tapi jelas kita yang more or less, kita yang direct this mind. Kalau kontrol, it's very difficult. Tapi untuk Buddha jelas bisa. Ya, tapi di sini untuk kita ini, yang penting dari meditasi itu justru O-nya ini. Kalau melenceng, kalau tidak, kita ini bisa jam-jaman, ya meditabo, bisa tidur berjam-jam. Kalau sudah itu lucunya bangga sekali. Saya barusan ini ketemu teman saya. Ya. Dia bilang, ini teman dari Indonesia juga. Sudah lama nggak ketemu. Dia bilang, kamu masih belajar? Saya bilang, wah ya cuma belajar sedikit. Wah sekarang berkat waktu itu kita ngomong mengenai meditasi. Dia sekarang cerita, wah sekarang saya kuat loh kalau 3 jam. Kalau saya daripada duduk 3 jam, sesudah itu ngapain? Keluar masih dengki, masih cemburu, masih tapi itu kelihatan loh kalau marah. Kalau marah itu saya tiap detik bisa lihat. Kalau saya jagoan marah, saya bilang gitu. Tapi kan nggak perlu harus duduk untuk lihat. Hanya kalau kamu jengkel kan. Nah ini di sini makanya kata-katanya ini. Oke, saya setuju dengan apa yang saya Nara katakan. Sebetulnya bukan cari intinya, tapi sebetulnya cari apa ya? Tujuannya apa? Fungsinya apa? Sebetulnya. Nah, sekarang kita ini nanti saya mungkin 10 menit lagi ya sama Nera. Silakan. Itu jadi bisa tanya jawab sedikit. Tapi di sini ya yang di Lalita Wistara ini lalu luar biasa sekali. Di Lalita Wistara ini ada beberapa bagian menerangkan di reliefnya juga digambar, yaitu tentang that kind of thing, samadhi tadi. Ya, misalnya pada saat itu di Lalita Wistara itu tidak disebut Siddhartha Gautama, tapi Sarwata Siddha. Sama sih, artinya juga sama. Sarwata Siddhartha itu artinya sama.
di Lalita Wistara ini diceritakan pada saat itu pemuda ini diajak untuk keliling ke desa. Waktu beliau sampai ke desa, beliau ini lihat, ini agak beda sedikit meskipun temanya sama dengan Sacaka, Mahasacaka Sutta. Beliau lihat ada pohon jambu. Lalu beliau ini duduk di bawah pohon jambu. Dan beliau ini lalu memasuki suatu keadaan di mana tidak ada lagi input dari panca indera, tapi kebiasaan untuk menganalisa ini masih tetap jalan fakultas ini. Tapi pada saat itu ayah beliau ini kelabakan. Di mana anak saya? Dicari ke sana-sana, lagi jalur karena khawatir. Ini sudah ada indikasi ini ingin cabut ini anak saya ini. Makanya beliau dicari, akhirnya kelihatan. Nah di sini deskripsinya agak fantastis. Dikatakan beliau itu duduk dikelilingi dengan kobaran api. Prabhamandala. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat patung kuno-kuno ini ada juga apinya ya. Ini dari Lalita Wistara secara jelas di sini. Jadi di Buddha Dharma tadi yang saya katakan asana seperti itu jelas dipelajari. Nanti lebih lagi tadi waktu saya katakan yang 4 jana terakhir tadi ya. Itu nanti di Lalita Wistara diterangkan waktu ketemu dengan namanya beda sedikit, Arada Kalama atau Alara dari Kalama. Ini beliau ketemu di sana yang kemudian beliau menerangkan mengenai jana yang ketujuh dan ke-8 kan. Yaitu ketujuh ketiadaan tanpa batas ini Alara Kalama menerangkan dan Buddha itu cepat sekali nangkapnya. Berarti beliau itu sudah mahir sekali di sini. Kemudian nanti waktu udah ke Rama Buddha, kemudian diterangkan mengenai persepsi maupun bukan persepsi. Ini yang paling akhir. Itu pun beliau juga akan dengan mudahnya bisa menjalankan itu. Apa tuh yang ingin ditujukan di sini? Sederhana seperti ini. Bukan itu loh tujuannya. Karena Buddha ngomongkan itu percuma juga. Memang ya nyaman, memang juga bisa. Seperti teman saya mungkin ya 3 jam gitu nyaman. Tapi saya kira kok dia ketiduran. Tapi ya saya nggak ngerti. Sebab dia itu sering tanya ke saya. Waktu itu saya tanya lagi dia. Tapi saya kadang-kadang memang sering ngantuk. Caranya gimana ngilangkan ngantuk? Saya jawab, ya tidur aja. Kok saya hilang ngantuk. Tapi orang ini tied up dengan meditation untuk padahal kalau kita tahu tujuannya betul-betul so nice dengan adanya tujuan. Dan jana itu bukan sesuatu yang impossible, tapi ada gunanya. Mau kemana gitu? Kan di sini Buddha mengatakan nggak penting. Makanya kembali ke situ ya. Dari Lalita Wistara ini menunjukkan sesuatu. Jadi ini ada lesson di sini bahwa memang dalam tradisi Buddha Dharma itu kebiasaan menggunakan physical ini untuk menimbulkan sesuatu itu bisa mempunyai efek yang luar biasa. Ini dikatakan yang sebelum tadi saya punya gambar sedikit, tapi mungkin nggak perlu pakai gambarnya. Jadi saat itu ini ceritanya di Mahasacaka Sutta nanti akan menjadi lebih jelas. Pada waktu itu Buddha cerita ke Sacaka yang mengenai sebetulnya seperti apa sih sebelum mencapai pengbukaan ini. Meditasi apa?
pencapaian seperti apa. Hmm. Buddha itu ngomong kan, malah sebelum masuk ke jana pertama, ini ada yang namanya upacara bhawana. Di sini, upacara bhawana ini akses untuk anakamya, bahasa Sanskertanya, yaitu misalnya. Jadi sebetulnya untuk bisa hadir, bisa nggak perlu ngotot meditasi yang sampai jam-jaman, yang sampai begini. Intinya menambah kapasitas. Mengapa kok kita harus? Ini bukannya saya nganjurkan tidak perlu begini. No. Kalau kita ada sesi bhawana dengan begini, itu pun hanya ingin menambah kapasitas kita supaya kita bisa lebih hadir. Please don't forget this. Tujuannya ke situ. Jadi percuma kalau memang sudah sakit, sudah nggak di sini, then stop. It's okay. Dan kalau gitu, that's good too. Karena memang semakin gitu. Jadi tambah lama kita lebih conversion. Gitu. Tapi bukan itu kan ya. Nah di Borobudur ini nanti betul-betul practical things tentang di sini. Makanya di Lalita Wistara ini, di pohon jambu ini, nanti di Mahasajagat itu waktu ditanya sebelum itu seperti apa, kata Buddha lalu mengatakan, apakah ketika saya duduk di bawah pohon jambu itu? Ya. Lalu beliau juga katakan, iya itu loh. Jadi sebetulnya beliau itu ingin memberitahu kita, ini bukan bentuknya, bukan ngototnya, bukan ahli. Kamu itu tidak harus jadi ahli meditator, tapi menjadi bhawana asal kamu tahu bentuknya. Right? That's the point yang di Lalita Wistara yang di sini. Nah, kemudian dari Lalita Wistara ini akhirnya diceritakan, tapi Lalita Wistara ini sutra yang luar biasa memang, sangat detail sekali menerangkan tentang perjalanan Buddha. Ya. Dan nanti akhirnya pada waktu pemutaran roda di sini ini lengkap sekali dihadirkan. Cuma yang menarik di sini itu tidak di Dhammacakramudha gambarnya, di Lalita Wistara. Pada waktu memutar roda Dharma, gambarnya Vitarkamudra. Jadi ini it's a deliberate, sebab ini nanti kalau kita masuk ke atasnya lagi yang namanya Gandhavyuha, Sutra Gandhavyuha. Jadi ini saya ulangi ya, cepat lagi di bawah Culakarma Vibhaga atau Karma Vibhaga ini ceritanya sebagai landasan cara hidup, yaitu tahu kita responsible about our thought, hidup tanpa mencederai dan tanpa kekerasan dan selalu hadir saat ini. Berikutnya mulai tadi migunani tumra penglian, berguna buat yang lain. Jadi tidak hanya cuma hadir tapi juga peduli, kepedulian. Ceritakan di Jataka Dana Wadana ini contoh-contoh di mana Buddha itu berkalpa-kalpa menjalankan semacam itu yang intinya berguna untuk yang lain, untuk selalu peduli yang lain. Kemudian di Lalita Wistara ini kristalisasi dari Lalita Wistara ini, sayangnya begitu banyak buku-buku yang ditulis mengenai itu masih menggunakan judul yang sebetulnya judul tidak tepat dari dulu. Selalu The Life Story of the Buddha. Dan kalau sudah cerita mengenai Life Story of the Buddha dipersoalkan, kenapa kok berhentinya setelah memutar roda Dharma kok nggak sampai parinibbana gitu. Selalu ini jadi persoalan. Selalu. Tapi it's Lalita ini jogetan. Right? Tarian. Wistara ini luas, lengkap begini. Intinya, Lalita Wistara itu menceritakan kalau kita ini nanti terus-menerus tambah lama, tambah mahir, tambah berguna, tambah bisa menghilangkan limbah-limbah yang mengotori kita, dan dari semuanya ini bisa kita atasi. Nanti kita akan diceritakan gitu, dan nanti pada suatu ketika kita akan bisa mencapai suatu keadaan di mana semuanya ini
bisa kita atasi. Nah, sebetulnya poin yang saya ingin lakukan di sana itu, jadi ya, dari attitude di sini, dari attitude Migunan itu Prapendian itu berbuat ini, itu akan timbul pengertian juga bahwa sebetulnya keberadaan kita ini saling berketerikatan. Adanya Salim, adanya Samanera Api, ini kelihatan itu tidak seperti yang saya bayangkan. Apa yang saya mengerti ini beda. Sekarang Samanera ini lagi lihat layar, anggapnya Samanera ini lihat Salim. Saya juga lihat komputer saya, anggapannya saya lihat Samanera. Tapi kan sebetulnya yang saya lihat layar komputer saya. Itu pun salah. Ternyata yang saya lihat adalah akar image dari itu yang ada. Saya mau hampir mengatakan di dalam saya. Itu pun juga nanti akan dipertanyakan. Berarti yang ada pikirnya saya lihat Samanera, tapi sebetulnya hanya pixel-pixel yang ada. Kemudian saya membentuk apa seperti ini yang namanya Samanera Api, very handsome, very nice, very gitu. Nah ini yang namanya Wikaupa, right? Kita mulai mengkocak. Tapi sebetulnya yang saya lihat apa sih? Bahkan tidak layar itu loh. Yang saya lihat adalah image dari layar itu. Nah, kalau lihat image dari layar itu, berarti apakah layar itu sama dengan apa yang sebenarnya ada? Nah, di sini Buddha mulai dalam Sutra Gandhaviha, mengapa dipilihnya Sutra Gandhaviha? Ini kita mulai meningkat hampir ke terakhirnya, namanya Jnana Warana. Tidak bisanya kita melihat yang ada. Makanya tadi dari permulaan paling bawah ya sampai ke atas, sebetulnya apa sih tujuan teknik dari Buddha Dharma ini? Kembali lagi, karena ternyata kegundahan kita, pergulatan kita, penderitaan kita ini disebabkan karena kebingungan, moha, atau kesalah pengertian, avidya. Jadi nanti yang bisa memudarkan ini adalah pengetahuan, knowledge, right? Nyana, prajna, whatever nanti. Contohnya seperti tadi, begitu yang saya lihat ada di depan saya ini adalah layar, tapi sebetulnya bukan layar. Apalagi saya bilang yang di depan saya ini Samanera Api, jelas bukan. Jadi, tapi saya anggap benar-benar ada. Ini satu. Keduanya, kalau layarnya itu ternyata hanya image, ini saya melompat agak jauh, tapi Samanera saya tolong dibantu. Ya, jadi pemikirannya begini. Kalau yang dilihat itu sebetulnya hanya image yang ada di depan. Lah yang namanya Salim itu kan juga kelihatan nih. Ini mungkin atau tidak bahwa Salim ini jangan-jangan juga hanya image. Kalau di saya berarti hanya image seperti Om Salim melihat saya sekarang. Betul. Nah makanya ini sekarang kita mulai menabrak yang namanya anatta atau anatman in real thing. You know, kalau dulunya anatta itu cuma dianggap tidak adanya sosok yang tidak berubah-ubah, tapi yang terakhir ini ditunjukkan bahwa ternyata sekarang, contohnya sebelum saya sampai ke sana, contohnya gampang kan. Kalau saya misalnya minta tolong Samanera, tolong tangan kiri digaruk dengan tangan kanan Samanera. Nah, kalau lagi digaruk gini,
di dalam pemikiran Samanera dibayangkan kan ada tangan yang menggerak. Ya. Ya, padahal tangannya di sini kan, tapi masih tetap kita bayangkan kan. Ya, nah ini rupa-rupanya terjadi terus. Jadi persoalannya dalam kehidupan kita ini selalu ada sosok yang nyelundup. Ada Salimnya, ada Samaneranya, ada Pak Jononya, ada semua yang. Nah, begitu sosok ini nyelundup, sosok ini punya kesenangan, punya ketidaksukaan. Karena sosok ini selalu ingin untuk mendapatkan sesuatu yang membantu, menolak sesuatu yang mengancam. Jadi selama ada sosok di sini, ini kita tidak akan bisa bebas. Jadi ini dikatakan bahwa Arhat ini yang terakhir. Ini yang membedakan beliau dari menyelundupnya, ada sense of subjectivity. Jelas kalau ada objek harus ada subjek, itu jelas. Tapi dalam hal ini ternyata ada suatu kebisaan. Ada suatu kebisaan. Ini nanti sebelum saya ngomong Sutra dari apa ya, untuk bisa melihat tapi tanpa menjadikan si saya ini objek gitu. Kalau buktinya ya, kalau garuk tangan itu kita selalu membayangkan ada tangan yang lagi garuk. Ya. Kalau lihat layar selalu saya bayangkan itu Om Salim di sana atau itu Samanera di sana. Tapi sebetulnya juga termasuk saya loh. Jadi ternyata setiap ada gebrakan, itu saya ikut. Diproyeksikan. Nah, diproyeksikan ini bukan saya sebenarnya loh. Karena saya sebenarnya kan nggak ada. Yang ada apa sih? Cerita sebetulnya. Yang ada cerita bahwa sebetulnya hidup ini adalah rentetan-rentetan dari apa yang saya alami. Yang namanya hidup itu ya sekarang dan di sini ini. Right? Yang lampau sudah lewat, yang akan datang belum datang. Kita kadang-kadang lupa, kadang-kadang yang diurus itu Salim yang lewat, atau Salim yang mikirin ke depan. Ini nanti malam makan apa sih gitu. So much so, mengenai kurangnya saat ini, ketidakberhadiran. Kalau kita jujur, makan ini loh Samanera, ini sendok yang lagi dikunyah, belum ditelan, kita sudah mikir mau nyendok yang mana. Betul. Betul. Ini makanya tidak sesuatu yang remeh mengenai apa sati atau bhavana ini, mindfulness. Ini ditekankan lagi lah di Borobudur sampai yang terakhir itu kan ada terus ini ya, mindfulness-nya apa yang tapi lain-lain, right? Yang dari dulunya mindfulness-nya sekarang mulai tadi yang saya katakan anubudikata. Nah, yang terakhir ini mulai mempertanyakan semacam itu. Lalu apakah ada sesuatu yang membawai di sini? Nah, sekarang kalau saya minta izin menggunakan apa kata-kata yang mungkin biasa ya, yang bisa dimengerti meskipun ada kata-kata teknis ya ini, yaitu bahwa Samanera mestinya tahu mengenai Bahaya Sutta. Ya, tahu. Dite ditamatang bawisati, sute sutamatang bawisati. Great. Now, it's so simple. Mengapa kok dengan mengerti itu saja jadi arhat? Karena seperti Om Salim bilang tadi kan, melihat itu bukan menggenggam lagi ciri-cirinya seperti kita yang setiap satu ada seperti diproyeksikan ke dalam batin kita. Oh ini Om Salim, oh ini Samanera. Tapi kalau dengan Bahia tadi, melihat dan hanya sekedar melihat itu benar-benar tidak ada ciri-ciri yang digenggam oleh dia. Dan itu manusia biasa sulit untuk melakukan. Dan bukan cuma sekedar loh. Ya. Katanya hanya itu. Hanya itu yang ada. Iya, hanya itu yang ada, right? Dari Bahaya. Nah, itu nanti bisa menghilangkan lalu jadi arhat. Bahaya ini kan agak cerewet kan ya. Udah bilang nanti saya terangkan, oh sekarang gitu. Saya datang jauh-jauh. Ya, dulu. Tapi benar, sebab setelah diterangkan kecelakaan beliau meninggalkan.
langsung. Tapi meninggal sudah sebagai arhat dikatakan. Ya. Lah ini loh contohnya. Orang tidak Buddhis, beliau nggak Buddhis ya, Yes. diterangkan begitu ngeh jadi arhat. Ya kan, berarti ini bukan mistisan. It's got that thing gitu, bahwa if you get it, makanya kita harus bawa, makanya harus kita tumbuh kembangkan kehadiran kita di sini. Tidak lagi hanya apal, tapi kita ngerti dan kita jalankan. Nah, dengan jalankan dua di sini, kalau sesuatu yang hadir di sini. Tapi sekarang saya tanya, kebisaan, saya misalnya tanya ke Samanera ya, ini saya selalu tanya tesnya, makanya tidak akan membuat lebih sukar untuk Samanera dah. 2 tambah 2 sama dengan berapa Samanera? 4. Ibu kota Indonesia di mana? Bukan IGN. Bukan di IGN ya, di Jakarta berarti. DKI Jakarta. Jakarta. Nah, kebisaan Samanera menjawab 2 tambah 2 sama dengan 4. Dan kebisaan Samanera menjawab ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Kebisaannya deh. Beda atau sama? Beda. Bedanya di mana? Kebisaannya loh. Oke, saya mulai miss. Gimana, Om Salim? Atau ambil bahaya. Ya, oke. Kebisaan untuk lihat dan kebisaan untuk dengar. Alatnya jelas beda. Ya, oke. Objeknya jelas bisa. Tapi kebisaannya itu beda atau sama? Kebisaan itu diterjemahkan apa, Mas Om Salim? Sorry. Ini sebetulnya nanti ini saya menjurusnya ke Pabasara. Oh, oke. Bawangga Cita. Yang mendasari semua bisanya untuk bisa tahu. Jadi kebisaan untuk dengar. Sebab yang dikatakan oleh di Bawangga Cita ini apa? Yang di bahaya ini kan begini. Samanera bisa dengar suara saya kan ya? Bisa. Itu bukan suara saya loh. Oh iya. Bisa didengar, ya. Nggak apa-apa. Tapi suaranya itu di mana? Suaranya di headphone saya sekarang. Hah? Suaranya di headphone saya sekarang. Are you sure? Yes. Kalau di headphone mana bisa Samanera lalu dengar? Oke. Di headphone kemudian melalui gendang telinga melalui landasan telinga saya dong. Terus? Ya kemudian dia masuk sebagai objek dalam pikiran saya dan saya terima dan dia diterima oleh batin. Nanti dulu, masuk kok tahu? Masuk kemana? Ini pertanyaannya kok lebih sulit dari 2 tambah 2 tadi, Om. Enggak, ini sama-sama. Dasarnya akan sama. Ya, oke. Tapi gini, Samanera, maaf, saya bukan. It's really quite important to realize bahwa sebetulnya simple mengenai suara pun kita akan bingung. Ini di luar atau di dalam sebetulnya. Iya. Ini yang bahaya ngomong kan. Iya kan dia di luar ya enggak, di tengah-tengah juga enggak. Tapi kejadian kan, jelas ada suara. Ini sebetulnya yang dimaksud. Okay. It's not in you, ya, tidak di luar, tidak di dalam, tapi juga tidak di tengah-tengah. Ya. It happens. Nah, ini di Borobudur, ini digambarkan sebagai banyak pertanyaan gitu, seperti pertanyaan mengenai tadi 2 tambah 2 sama dengan 4 dan ibu kota Indonesia itu apa? Dari segi kebisaan Samanera untuk jawab, kebisaannya, your ability to answer that. Jadi sesuatu yang memungkinkan Samanera menjawab itu. Bukan kontennya. Kalau kontennya itu dulu belajar segala macam, ya, tapi bisanya kok tahu ini. Ini kan kalau saya bisa rasakan ya, itu sebetulnya kebisaan ini sama loh. Kebisaannya sama dengan kebisaan untuk mendengar.
sama dengan kebisaan untuk melihat. Ini sekarang bukan Vijnana. Kalau Vijnana hanya sesuatu yang bisa dilihat dari pikiran, apa dari panca indera, Ya. tapi ini yang disebut jnana. Right. Tahu. Iya, ini kebisaan ini, jnana. Nah, jnana ini sebetulnya hadir di setiap saat, di setiap saat, di setiap saat. Dan kebisaan untuk tahu ini punya gender atau tidak? Nggak ada. Nggak ada. Apakah ini milik Samanera? Yes, you can say that. Tapi sebetulnya malah terbalik loh. Mungkin Samanera milik kebisaan itu, kalau ada kebisaan. Tapi kebisaan ini juga akan hanya timbul kalau ada. Di Borobudur, ini menerangkan one kind of samadhi. Sebetulnya ini sekarang we talk about the samadhi. Ya. Okay. Dan samadhi ini sebetulnya dari permulaan samadhi ini sederhana, sering diterjemahkan kata fokus itu artinya samadhi ini apa ya, pemikiran yang integrated gitu, yang you bundle it, so it's very effective. Makanya disebut samadhi, dan samadhi ini istilahnya banyak kan, macam-macam. Nah, salah satu cara apa yang digambarkan di sana ini ada suatu ukiran di suatu relief. Apa tokoh dari Gandhabya Sutra ini namanya Sudana. Sudana. Ya, Sudana ini sudah pergi bertemu dengan 50 kalyana mitra segala macam, ceritanya so beautiful. Aman learning di sana. Bahkan Sudana itu ketemu salah satu kalyana mitra yang namanya Jayastama. You know. Ini orang Brahmana yang punya cara lain untuk ritualnya beda. Jadi Brahmana ini punya kebiasaan dengan 4 api unggun yang besar, besarnya luar biasa. Kemudian dikatakan, dan di sekitar situ ada gunung dengan tebing dan runcingnya di atasnya itu seruncing pisau cukur. Ini dikatakan seperti itu. Terus Sudana ini diberitahu untuk bertemu dengan beliau. Lalu beliau, Sudana ini tak ke situ, lalu Sudana mikir, aneh, ini pakai api. Kemudian beliau itu ngomong, kalau kamu mau tahu jawaban dari pertanyaanmu, Sudana, kamu jalan ke ujung gunung itu, di tepi gunung. Kemudian kamu lompat ke api. Sudana langsung ngomong, dikira saya bodoh. Kayak gini kan. Nah, waktu itu terus ternyata katanya para dewa-dewa bilang ke Sudana, kan kamu yang tanya, kan kamu yang datang ke sini. Ini intinya mengajarkan kita ini jangan cepat menghakimi kebiasaan orang lain yang beda dengan punya kita, dengan apa itu. Ini luar biasa sekali pendidikannya. Sebab nanti dewa-dewa itu ngomong, orang ini, Jayasmayatana ini mengadakan api itu karena untuk membakar klesha, membakarkan moha, membakarkan avidya dan sebagainya. Jadi tujuannya lalu diterangkan oleh dewa-dewa ini, tujuannya sama dengan tujuanmu sebetulnya. Nah, ini semacam meditasi di sini. Terus nanti ini tadi saya nyimpang sedikit, hanya memberi contoh bahwa kadang-kadang diselipkan pelajaran-pelajaran semacam ini. Bahwa kita sebagai orang Buddhis ya, mengikuti gini itu harus tahu bahwa orang itu beda-beda gitu. Kalau mereka punya itu, ya sebisa-bisanya kita tahu bahwa itu untuk mereka mungkin yang paling baik gitu. Nah, tapi kembali nanti mengenai kebisaan untuk tahu tadi ya, kebisaan. Ini ada suatu gambar, Sudana itu akhirnya minta berdiri di depan Kutagara. Kutagara di sini itu, Kutagara itu mungkin
Ya, seperti pendopo begitu kan. Ya, ini kutakaranya disebut Vairocana Vyuha Alamkara Garba. Lalu di gambar ini ada ukiran gitu, Sudana ini masuk. Begitu masuk, dia lihat begitu banyak kutakara-kutakara yang semuanya sama gitu. Dan banyak sekali, dan itu penuh hiasan gitu. Wow, diukirannya ini diukir semua. Luar biasa sekali. Kemudian lalu dia juga lihat Maitreya di sana. Dan tidak cuma lihat ini begitu banyak ya kutakara yang tak terbatas dari masuk ke kutakara lihat semua. Tapi beliau juga Sudana juga melihat Sudana ada di setiap kutakara lagi bersembah. Ini sebetulnya mengajarkan melihat tapi keterangannya ini sangat ekstensif. Setelah lihat Maitreya dulu jadinya Maitreya seperti apa, mulai dia di alam neraka dan sebagainya ini ada ukir-ukirannya semua. Kemudian Maitreya ini menjadikan jarinya, kemudian Sudana sadar, wih, tadi lalu Maitreya lihat, kamu lihat nggak tadi semua? Iya, saya bisa lihat semua tadi. Sekarang Sudana tanya, lu kemana tadi? Terus Maitreya bilang, kembali ke asalnya. Jawaban Maitreya. Lalu Sudana tanya, dari mana asalnya? Lalu bilang, asalnya ini dari kusala mulamu, dari apa yang ada di pikiranmu. Ini poin nanti yang ingin saya tekankan ya di Borobudur itu akhirnya meyakinkan bahwa mengenai tadi kita ini semua punya the nature of mind yang paling bawah, lapisan paling bawah. Ini hanya seperti light, hanya seperti bahasa Jawa urut, seperti suatunya. Makanya kalau nanti kita lihat di Pabhasara Sutta, ini sangat sederhana. Di Pabhasara itu adalah suatu urup. Urup itu nyala. Nyala itu adalah cita itu sendiri. Klesa itu tidak pernah menjadi bagian itu, hanya datang pergi. Ini yang dibahas di sini. Ternyata dalam Borobudur dikatakan kita ini ingin diyakinkan bahwa kalau kamu mau hidup tergugah, ini yang kamu tuju. Sebab kamu dengan adanya di sini betul-betul sekarang kamu bisa melihat yang sebenarnya ada. Yata Buddha Darsana. Oke. Jadi tujuan, sebab dengan kamu lihat Yata Buddha Darsana, kalau tadi urusan klesa ini sudah diatasi sewaktu mencari nibbana ya di Kama Wibangga. Tapi dengan diatasinya sampai di sini, dengan samadhi, sebab masuk kutakara ini hanya sebagai suatu figuratif ya, suatu metafora. Lihat begini. Ini nanti di perwayangan juga seperti ini loh, dan ini ajarannya luar biasa. Entah Samanera mestinya pernah dengar namanya Dewa Ruci. Pernah dengar. Nama kapal, tapi ini sebetulnya nama cerita wayang, di mana Bima Werkudara ini diminta untuk memasuki telinga dewa yang lebih kecil, hanya sekecil ini padahal dia kan gede sekali. Tapi akhirnya dia bisa masuk. Nah di sini diterangkan bahwa nanti kalau kamu bisa lihat yang ada seperti apa, ini this is it. Kebisaan untuk semuanya ini terjadi. That point. Nah, kebisaan tadi yang dikatakan untuk 2 tambah 2 sama dengan 4 dan kebisaan untuk tahu ibu kota Indonesia Jakarta ini sama. Ya kan? Kebisaannya sama untuk bisa. Kebisaan dengar gini. Saya juga punya loh kebisaan semacam itu loh. Ya, saya tahu 2 tambah 2 sama 4 Jakarta, ibu kota Indonesia, kebisaan saya juga punya. Apakah kebisaan saya sama dengan kebisaan Samanera? Berbeda harusnya. Bisa beda, tapi juga sama. Ya. Ini yang dikatakan tidak 2, tidak 1. Ini yang namanya adwaya. Akhirnya, ini dibilang terpisah, ya terpisah, tapi juga tidak terpisah. Nantinya
the mind yang fully awakened mind, ini jadi satu. Ini yang diterangkan di Gandarya Sutra. Sekali lagi, intinya di situ adalah samadhi tadi. Untuk bisa gitu. Tapi samadhinya tidak duduk. Gambarnya Sudana apa? Ngelangkah masuk utakara. Jadi sambil jalan, sambil makan bakmi. Tidak berarti lalu sambil itu tahu-tahu mencapai pencerahan sempurna atau penggugahan sempurna. Bukan. Tapi artinya kita ini jangan lupa bahwa kita ini masih tetap hidup di sini. Ya. Jadi ini loh ceritanya. Seperti Sudana. Kalau ketemu dengan Kalyana Mitra, kamu harus hormati siapapun yang kamu ketemu. Dari 50 itu cuma 11 yang Buddhis. Ada perempuan, ada pedagang, ada segala macam. Jadi Borobudur ini amazing in that sense. Ini complete map. Dasarnya, mau kata apa ini? Mindfulness. Tapi anyway, ini lihat jamnya ini juga sudah melebihi. Tapi ini adalah pesan dari Borobudur bahwa hidup ini syukurilah. Kita jadi manusia ini gunakanlah sebisa kita. Apalagi kalau kita ini bisa berguna buat migunane untuk melihat. Bisa paling tidak mencederai. Tapi kalau bisa kita harus berguna buat sesama. Sebab hampir mengatakan percuma kamu hafal semua ini kalau kamu tidak jalankan itu. Mana bisa kamu sampai ke atas ini. Makanya sampai ke atas, kalau 750.000 itu murah. Tapi kita lebih baik nggak ngomong ke situ. Itu menurut saya tujuannya memang bagus. Cuman kita ini tadi untungnya saya sudah buka kartu ya dari pagi. Dari permulaan saya punya pamrih supaya siapapun yang ikut dengar ini ingin belajar lebih banyak tentang Borobudur. Dan ingin bisa melestarikan Borobudur karena ini tinggalan luar biasa. Dari segi Buddha Dharma saja luar biasa. Apalagi dari segi warisan nenek moyang bangsa kita. Ini kita juga semua tahu kan, lahir sebagai orang Indonesia ini tidak kebetulan. Ya, kan? Dan kita punya kesempatan semacam ini langka. Apalagi meskipun sekarang COVID sudah tidak begitu mempersona orang, jadi mungkin tidak lagi banyak orang yang terpaku dengan YouTube atau Zoom, tapi juga kalau kita bisa sampai begini ini juga suatu kesempatan luar biasa. Makanya saya terima kasih sekali loh sama Nera kesempatannya untuk jadi saya simpulkan lagi ya. Jadi Borobudur itu kalau mau lihat mengenai mindfulness, right from the bottom. Sampai ke top. Itu it's about that. Bahwa teknik utama kita hidup ini kita harus hadir, kita harus tahu. Pertamanya waspada, kemudian bijaksana. Dan heneng itu pikiran ini harus serviceable. Kalau pikiran ini masih kelabakan kemana-mana, itu pasti nggak bisa. Makanya caranya jadi akhir-akhirnya ini kita harus tahu seperti apa yang sebenarnya ada, right? Harus tahu. Nah, untuk tahu itu kita memang harus punya pemikiran yang tidak harus begitu terus. Makanya terjemahnya misalnya ya samadhi diterjemahkan fokus terus itu juga nggak benar. Samadhi itu artinya di setiap saat pikiran kita ini terintegrasi, tidak kemana-mana. Penyatuan pikiran, samadhi, right? Nah, landasan untuk pikiran bisa menyatu itu kalau hidup kita ini tidak gejolaknya terlalu banyak. Jadi, apa tuh artinya? Hidup yang tidak bergejolak terlalu banyak ini, hidup yang sebetulnya yang fair, yang sudah memiliki integritas. Bahasa Palinya atau bahasa Sanskertanya sila. It's just that. Just cool. Semestinya seperti apa? Sila. Right? Kemudian bisa betul-betul baru bisa pemikiran kita itu menyatu menjadi itu samadhi. Dengan adanya ini baru kita nanti bisa tahu pengetahuan seperti apa. Banyak. Oh, oke.
It's so simple. Kita belajarnya ribuan kali, tapi sebetulnya aplikasinya di hidup ini sangat praktikal. Kesehariannya luar biasa. Makanya kita ini sangat bersyukur adanya Borobudur semacam itu. Ya mudah-mudahan saya membingungkan semuanya. Tapi kalau misalnya di sini baru dapat poinnya, ternyata kita nggak harus naik ke atas dan bayar 50.000, ternyata di bawah pun sudah ada ya. Dari bottomnya itu sudah ada mindfulness itu sebetulnya ya. Tidak usah lihat itu dari jauh, nggak apa-apa kan. Dari dulu, ini kalau saya boleh ngomong, saya boleh nggak ya komplain ke sama Naira sedikit ini sebagai teman? Ya silakan. Iya, yang menyedihkan itu puluhan tahun orang-orang Buddhis ini Borobudur di sana boleh naik, boleh mau ambil foto, boleh apa, nggak pernah dipelajari sama Naira. Ya. Nggak banyak yang ingin tahu lebih banyak, apalagi yang ingin mana mereka yang sekarang ini keras-kerasnya ngomong harus ini punya orang Buddha, orang Buddhis harus naik gratis, harus ini. Dari dulu, dari mana, di mana mereka itu? Maaf ini, saya ulang. Tapi tidak perlu ke sana karena kalau kita tahu nanti ya, ini di Borobudur ini ya seperti kita kalau bermeditasi itu punya representasi. Borobudur itu powerfulnya karena di situ adalah representasi dari misalnya awaken body. Ya. Awaken body itu karena banyak arca-arca Buddha. Arca Buddha itu seperti kita ketahui atau Buddha Rupang itu kan hanya representasi dari awaken body. Kemudian sekarang kita tahu ada the awaken mind, yaitu bentuknya stupa. Stupa ini kan awaken mind. Keseluruhannya sudah berbentuk stupa, tapi stupa-stupanya banyak juga kan ya. Ini kan untuk awaken mind. Nah, tapi sekarang kita tahu bahwa sutra-sutranya yang terukir di situ adalah the awakened speech, Buddha Wacana. Oh, oke. Jadi Borobudur ini lengkap, nggak usah dinaiki. Keliling itu lengkap bahwa ini adalah awakened mind, awakened body, awakened speech. Kalau kita tahu, nggak perlu bawa Buddha Rupa yang gede-gede lagi sini, itu sudah urusan merit punya. Makanya kadang-kadang orang untuk tahu itu memang susah ya. Makanya Buddha selalu mengatakan, kita ini selalu bingung ya, lihat yang gimana istilahnya moha atau avidya. Avidya itu salah ngerti. Ini kalau menurut pesan saya, please don't worry. Pemerintah ini tujuannya baik untuk melestarikan, sebab ini kita ini sekarang ini Borobudur ini diambang untuk dicoret jadi World Heritage. Oh, gitu ya? Betul. Last July itu dimitingkan. Ini kita harus mengadakan suatu upaya untuk membatasi. Sebab kalau mereka itu sebetulnya agak ngeri dengar ada program pemerintah untuk jutaan orang naik sana. Nggak muat Borobudur. Ya. Kan anunya kecil sekali kan. Saya diceritain dengan teman-teman kita yang dari BKB di sana, Balai Konservasi di sana. Ya. Itu kalau misalnya Lebaran itu nggak bisa naik, nggak bisa turun, traffic jam. Orangnya terlalu banyak. Dan nggak perlu kalau untuk tahu begini, nanti mudah-mudahan bisa dibikinkan audiovisual room, cerita-cerita semacam ini. Dan kita bisa cerita di wihara, di teman-teman. Kalau sebagai orang Buddhis kita ini kalau punya kesempatan untuk meneruskan semacam ini harusnya kita kerjakan. Ya, jadi ini yang kita jadi sebagai orang Buddhis ikut melestarikan menurut saya dengan mempelajarinya. Dengan apa? Ya, maaf saya ini cuma pemikiran saya saja sih yang super. Jadi menurut saya kok apa yang dikerjakan pemerintah itu betul. Bayangkan ya kalau Borobudur itu sampai dicoret dari World Heritage List. What's gonna happen? Sangat merugikan. Dan akan punah dengan cepatnya. Sebab tidak akan ada zone 1, zone 2. Orang dagang akan boleh sampai kemana. Sekarang nggak bolehnya itu yang nggak boleh World Heritage Act.
Makanya yang dagang tidak boleh di zone 1. Hotelnya pun yang melanggar diminta ditutup. For our own sake, untuk para Buddhis, kita butuh dilindungi semacam ini. Karena kalau tidak dilindungi, paling tidak dengan adanya warisan dunia, ini masih ada aturannya. Pemerintah masih punya alasan untuk melarang ini, melarang itu, menyegel. Itu hanya untuk mengenai kalau ingin belajar dari Borobudur, ya seperti ini loh, seperti Samanera idenya. Ada kan dong Zoom, ada kan ngomong apa, we discuss about that. Ya. Kita bisa belajar dari Borobudur. Gitu kan ya? Jadi nantinya nggak usah, makanya tadi saya bilang heboh. Yang heboh ini kan yang ingin heboh. Yang selama ini nggak kelihatan mau belajar yang mana, nggak kelihatan dia. Nggak udah kelihatan. Dari dulu cuma Borobudur itu sumber kehebohan dari dulu. Ya. Pertempuran antara organisasi ini, organisasi sana, yang dekat dengan kekuasaan bisa di Borobudur, yang kurang dekat di Candi Pawon atau di Candi Mendut. Ini nggak selesai-selesai, bikin pusing. Ribetnya luar biasa. Dan tidak ada yang ingin mempelajari, tidak ada yang ingin melestarikan. Tidak boleh, tidak ada, nggak banyak. Ya. Dan bahkan untuk mindfulness yang dijabarkan oleh Om Salim barusan tadi, nggak banyak yang bisa menjabarkan, katakanlah secara komprehensif seperti itu ya Om Salim ya, dan mau untuk mempelajarinya lebih lanjut seperti tadi ya. Tapi memang ajarannya seperti itu kok. Jadi saya juga sangat kagum dengan Samanera bisa menyatukan ini. Saya sendiri nggak pernah package seperti ini gitu, karena package-nya dari seperti ini make sense. Tapi seperti yang Samanera bisa detect tadi, kadang-kadang saya kan pengen mau ngomong ke sana ke sini, saya harus kembalikan nih, karena nah ini untungnya karena temanya mindfulness tadi, jadi saya bisa kembalikan ke sini untuk bisa cerita, karena saya punya tugas nih dari Samanera kan untuk membicarakan seperti itu. Yeah. So terima kasih loh Om Salim, ini banyak banget yang kita pelajari, khususnya ternyata saya juga bisa sampai ke atas itu yang tadi Om Salim bilang, oh ternyata yang 3 tingkatan tuh salah, ternyata benar begini, ternyata ada sila sama dipanyanya, kemudian ada cerita-cerita dengan relief berbagai panel itu, ada korelasinya dengan mindfulness yang secara bertahap atau gradual tadi. Itu menurut saya something new sih ya, sesuatu yang baru yang mungkin di Indonesia baru diketahui sekarang tentang Borobudur ini. Makanya Samanera ya, ajaran Buddha itu tidak pernah kontradiktif. Akhir-akhirnya kembali ke dasar lagi. Ya. Sila, samadhi, prajna. Itu benar yang diajarkan di sana. Ya kan, yang Bahya Sutta itu tahu tidak di luar, tahu tidak di dalam. Yang ada, kita bisa mengucapkannya ini. Tapi kalau kita betul-betul mau dipelajari, nanti di sutra ya, di Borobudur itu ada semua di sana. Makanya kita ini sangat beruntung bisa mengandalkan Buddha Dharma Sangha. Ini sesuatu yang tidak jarang, apalagi bisa pakai jubah. Ini betul-betul itu istilahnya kalau di Borobudur ya, itu kusala mula yang bikin. Enggak semua orang punya kusala mula untuk pakai jubah seperti itu, dan Samanera ini menggunakan kesempatan ini sesuatu yang sangat kontemporer, dan approach-nya juga sangat fresh. So I really rejoice bermudita saya. Thank you Om Salim. Terima kasih. It's nice.